Baik, teman-teman. Jadi untuk memberikan gambaran teman-teman terkait dengan mata kuliah manajemen ini, saya akan coba membahas ini nih. Jadi seolah-olah teman-teman itu berperan sebagai seorang project manager atau manajer proyek atau PM di sini. Simulasi peran project manager PM dalam pengembangan aplikasi Hailing Rate. Aplikasi yang teman-teman buat ceritanya adalah aplikasi Hailing Rate. Ada yang tahu apa kemarin? Contohnya seperti apa? Hailing Rate, Grab, Gojek, Antar Aja, Maxim, InDrive itu ya, teman-teman ya. Itu. Jadi teman-teman di sini berperan sebagai seorang project manager yang memanage aplikasi ini, Hailing Rate. Nama aplikasinya bebas, terserah gitu. Nanti apa, GoRate atau ya GoUpsi misalnya bisa jadi kan seperti itu. Terus teman-teman di sini perlu teman-teman garis bawahi project manager ya PM di sana di dunia kerja teman-teman istilah PM itu ada satu lagi. Ini yang kemarin saya singgung. Product manager, manager produk atau istilahnya di sini itu product owner atau PO. Ini teman-teman ya. Yang kita bahas saat ini adalah project manager ya. PM untuk project manager bukan product manager teman-teman. Ini kerjanya ngapain? Kalau product manager itu kan pada saat di sebuah aplikasi itu ada fitur apa nih? Misalnya di fitur Gojek itu ada yang namanya GoFood. Itu kan. Itu yang menentukan rilis atau enggaknya itu adalah seorang product manager. Itu teman-teman. Jadi nggak serta-merta seorang programmer itu bisa menentukan aplikasi mana nih yang nanti akan dirilis. Gitu. Kalau memang perusahaannya itu skalanya sudah besar teman-teman. Ya silakan. Istilahnya itu product manager atau PM. Atau mereka juga punya sebutan namanya product owner atau PO ya. Nah jangan sampai ketukar teman-teman. Yang akan kita bahas adalah ini project manager ya. PM juga sama teman-teman. Hanya kalau yang ini teman-teman tugasnya saya lupa nih. Project manager nih ngapain sih? Ada yang masih ingat? Tugasnya seorang project manager? Hah? Teman-teman kan bikin tugas. Ngapain? Oke. Kenapa? Oke, membuat timeline ya. Membuat timeline, oke. Nah itu teman-teman nanti pada saat wawancara kerja pasti akan ditanya. Teman-teman jawab secara garis besarnya, jangan sampai teman-teman nggak tahu tuh, job desk seorang product manager itu, project manager itu seperti apa. Sebelum saya ke aplikasi teman-teman, tadi ada pertanyaan dari teman kalian, Pak, perasaan kalau Microsoft Project itu lebih digunakan di bidang konstruksi misalnya. Ya memang, teman-teman, memang lebih banyak dipakai di bidang itu ya. Nanti teman-teman di sini, teman-teman kan di startup. Itu nanti menggunakan biasanya namanya Jira, teman-teman. Itu lebih kompleks. Oke. Kita nggak masuk dulu ya ke aplikasi ya. Ini dulu nih. Jadi teman-teman ini sekarang sedang belajar manajemen nih. Namun manajemen yang teman-teman pelajari itu bukan manajerial orangnya, tapi lebih ke sisi ya nggak cuma orang aja ya, melainkan aplikasinya agar aplikasi yang nanti akan dibangun itu sesuai dengan visi misi yang sudah ditentukan di awal teman-teman. Kita lihat dulu perbedaannya seorang manajer project di ranah IT, di lingkup IT atau di startup teman-teman. Tentunya ini nanti kalian nih ya. Kemudian di ranah konvensional atau yang tadi di bidang konstruksi, teman-teman. Oke. Bisa kita lihat di sini kalau proyek IT di sini sifat produknya ya tidak berbentuk fisik atau intangible, bisa diupdate terus-menerus. Teman-teman yang nanti akan teman-teman buat itu kan berupa aplikasi dia. Jadi memang nggak apa namanya, nggak wujudnya itu nggak kelihatan gitu. Kalaupun ada itu sifatnya ya digital teman-teman. Berbeda hanya kalau teman-teman di ranah konstruksi ya, fisik, terus kemudian perubahan akan mahal jika
akan dilakukan revisi teman-teman di sini. Nanti aplikasi yang teman-teman akan buat kalau di ranah manajemen proyek, di ranah proyek IT, itu akan teman-teman bisa lakukan update gitu. Kemudian nanti teman-teman menggunakan metodologi yang namanya Agile. Agile itu turunannya ada banyak tuh. Nanti teman-teman pada waktu skripsi pasti ditanya di sini. Yang umum adalah waterfall. Ini yang saya coba bahas dulu yang ini Agile. Agile itu turunannya ada banyak teman-teman. Agile itu kan kalau kita Indonesia kan lincah dia teman-teman. Jadi Agile itu ada Scrum, terus kemudian ada Kanban dan yang lainnya. Pada saat aplikasi dibuat, kalau teman-teman menggunakan Agile, teman-teman membuat aplikasi seperti yang tadi, Highling Red atau aplikasi apapun itu nggak harus nunggu sempurna, nggak harus nunggu jadi gitu ya. Melainkan nanti ada beberapa versi yang teman-teman nanti bisa update gitu. Misalnya nanti teman-teman jadi Scrum Master atau sebagai seorang Project Manager, teman-teman harus tahu biasanya di Scrum itu ada yang namanya sprint. Satu sprint itu berapa hari? 7 hari teman-teman. Rata-rata untuk kita melakukan revisi biasanya seorang project manager itu ngasih 2 sprint. Jadi sekitar 2 minggu teman-teman. Nanti mereka yang terlibat atau developernya ya, itu nanti bisa dia bisa melakukan stand up. Berdiri seperti ini, ngasih kira-kira apa aja sih yang sudah dikerjakan, itu sekitar nggak perlu lama-lama. Teman-teman sebagai seorang project manager kan memfasilitasi tuh meeting itu, dikasih sekitar 3 menit atau 5 menit lah gitu untuk apa saja sih fitur-fitur yang sudah dikerjakan gitu teman. Berbeda kalau kita menggunakan metode waterfall. Nanti kalau teman-teman skripsi ditanya, ini SDLC-nya apa nih, software development life cycle-nya menggunakan metode apa? Kalau waterfall, aplikasi yang teman-teman bikin itu harus benar-benar sempurna ketika nanti di-deploy. Ketika ada revisi itu nggak bakal ya akan sangat sulit gitu. Jadi yang ini teman-teman itu bisa berkesinambungan ya, nggak nunggu harus aplikasi itu jadi untuk dipakai user nantinya. Nih, oke. Ternyata kalau konstruksi itu dia menggunakan metode ini waterfall teman-teman ya. Kemudian dari tingkat ketidakpastiannya itu sangat tinggi karena teman-teman tahu bahwa aplikasi yang teman-teman akan rilis itu juga nanti akan ada penambahan dan pengurangan fitur. Kemudian kalau ini teman-teman, kalau di bidang konstruksi dia nggak terlalu banyak perubahan. Kemudian tim yang nanti akan teman-teman kelola itu nih multidisiplin. Teman-teman nggak cuma ngelola mentang-mentang teman-teman lulusan IT, lebih fokuskan di divisi IT. Nggak bisa seperti itu. Teman-teman akan bersinggungan dengan para developer, desainer UI UX, terus kemudian bagian finance misalnya di sini. Kemudian kalau di ranah konstruksi ya mungkin hanya insinyur atau kontraktor di sini teman-teman ya. Tools yang dipakai GitHub, saya kira teman-teman sudah paham. Kemudian kalau nanti teman-teman bersinggungan dengan tim DevOps ya, CI/CD, Continuous Improvement, Continuous Development. Kemudian Jira. Ini produknya dari Atlassian teman-teman. Rata-rata pakai ini. Kalau konstruksi nih teman-teman, Microsoft Project. Itulah kenapa teman-teman bikin projectnya itu sederhana aja. Karena sebenarnya ini bukan, ya karena Microsoft Project kan itu dijalanin di komputer teman-teman. Gitu. Paling nggak teman-teman secara general tahu penggunaannya. Terus kemudian gencar itu seperti apa. Itu teman-teman ya. Kita lihat ya di sini ya. Contoh kasus. Di proyek IT, PM bisa menambah fitur live tracking misalnya di tengah jalan karena feedback pengguna, ada penambahan fitur misalnya. Kalau di proyek konvensional, konstruksi misalnya, ini gila gitu kan. Ubah desain pondasi gedung setelah groundbreaking hampir mustahil gitu. Pondasinya udah dibuat, tiba-tiba minta titiknya itu minta dipindah gitu lokasi bangunannya kan. Kan nggak mungkin gitu, biayanya akan mahal. Ini perbedaannya teman-teman antara proyek IT ya. Di sini manajer proyek di bidang IT sama konstruksi yang bisa kita lihat di sini teman-teman. Oke, kita kembali ke sini deh. Simulasi peran project manager dalam pengembangan aplikasi Highling Red, teman-teman. Tentunya teman-teman untuk mengembangkan aplikasi ini, teman-teman bisa nggak sih sendiri sebagai seorang project manager? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Jadi seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Teman-teman
bertemu dengan ada seorang sponsor atau investor atau owner atau CEO yang dia ingin membuat aplikasi seperti Gojek atau Grab, teman-teman. Ya katakanlah di kategori hailing ride, bukan toko online ya teman-teman, atau e-commerce teman-teman. Nah, seorang CEO ini memang dia tidak memiliki latar belakang mau dari segi manajerial atau programming, dia nggak ada, atau desain dia nggak ada sama sekali. Otomatis dia membutuhkan seorang yang memang dia bisa memanage atau dia memiliki kapabilitas untuk menyatukan tuh orang-orang yang tadi, yang beda disiplin ilmu tadi itu, teman-teman. Ketemu sama teman-teman nih yang berperan nanti sebagai seorang project manager gitu. Ada obrolan nih, saya mau buat aplikasi seperti Grab atau Gojek gitu ya, hailing ride ya teman-teman ya. Bisa nggak ya buat aplikasi seperti itu? Nah teman-teman sebagai seorang project manager, otomatis kan butuhkan orang-orang yang nanti akan terlibat gitu. Nah di sini siapa aja sih yang terlibat? Nanti ternyata ini dulu deh. Nanti siapa aja sih yang terlibat, teman-teman pasti sudah ada bayangannya nih sebagai seorang project manager nanti. Oke, di sini ya. Ceritanya sebuah perusahaan startup misalnya GoRide ingin membuat aplikasi hailing ride baru dengan fitur, teman-teman bisa lihat di sini ada pemanggilan driver, entah itu motor atau mobil, pembayaran digital dan cash, rating pengguna, integrasi peta, Google Maps atau API antara dan lainnya, terus kemudian notifikasi real time. Baik, sekarang teman-teman sebagai seorang project manager, mana nih yang harus di-develop duluan? Mana dari ketiga fitur ini? Kalau aplikasi Gojek, Grab ini yang utama yang harus di-develop yang mana sih? Hah? Oke, pemanggilan driver motor atau mobil ya. Ini kan wajib ya teman-teman. Artinya, teman-teman menunjuk seorang product manager atau product owner untuk memfokuskan buat ini nanti. Gitu. Kalau perusahaannya itu sudah UMKM ke atas, karena seperti ini teman-teman ya, seorang profesi project manager itu nggak di semua perusahaan ada. Gitu. Kalau UMKM, itu semuanya diborong sama si developernya, gitu ya. Jadi nggak ada tuh PM itu nggak ada, gitu. Perilisan fitur ya udah si produk si developernya itu. Baik, kita berbicara ini perusahaan yang memang sudah agak sedikit mature, agak sedikit matang, agak sedikit udah lama lah, ya menengah ke atas. Jadi teman-teman sebagai seorang project manager, meskipun teman-teman ya punya latar belakang background IT yang sedikit terkait dengan hal-hal teknis programming, tapi teman-teman tahu mana nih yang harus dirilis duluan. Oke, yang ini. Sekarang mana yang harus terakhir kali dirilis? Yang mana nih kira-kira? Ada lagi? Mana nih? Kalau teman-teman sebagai seorang project manager, terus kemudian berpikir seolah-olah teman-teman sebagai seorang programmer, yang harus dirilis terakhir yang mana? Ya, ini ya, teman-teman ya, rating penggunanya. Nih. Jadi teman-teman sebagai seorang project manager memang memiliki kewenangan penuh gitu. Mana yang harus mereka kerjakan terkait dengan aplikasi tersebut, teman-teman. Nah, kalau di sini tentu pemanggilan driver di sini teman-teman bisa motor duluan atau mobil nanti. Jadi jangan semuanya, teman-teman. Gitu, bisa motor duluan atau mobil. Kemudian rating pengguna ini bisalah belakangan. Kemudian pembayaran juga sama nih. Digital dan cash. Teman-teman mau tunai dulu atau digital? Karena ini juga akan sulit pada saat mereka melakukan mendevelop secara bersamaan gitu digital dan cash ini, e-wallet atau tunai ini ya teman-teman. Ini sama. Jadi teman-teman pilih aja nih mana yang harus dirilis duluan gitu. Nyusul nanti. Nah, integrasi peta tentu kita juga melihat bahwa seperti Gojek, Grab, mereka nggak mungkin menggunakan peta sendiri. Mereka suruh mengukur lokasi sendiri ya, buatannya dia. Pasti dia menggunakan datanya dari Google Maps nih teman-teman. Gitu. Nah, ini teman-teman nanti ya disesuaikan gitu ya. Jadi jangan langsung dikerjakan di saat itu juga. Teman-teman tahu istilah MVP, mirip seperti prototype. Jadi
teman-teman tuh memberikan sedikit gambaran gitu. Istilah MVP, minimum viable product ya. Nah, contoh aja ya, contoh. Misalnya teman-teman mau bikin mobil. Teman-teman mau bikin mobil, itu jangan disuruh si programmernya atau engineer-nya ngebikin semuanya di dalam di satu waktu gitu teman-teman. Ini pasti dia bakalan kelelahan, pokoknya dia bisa burn out di sini deh dia, gitu. Karena ya ini harus jadi gitu. Teman-teman bisa menggunakan teknik MVP, minimum viable product, teman-teman searching deh. Nih teman-teman ya. Jadi berikan gambaran, berikan bayangan. Saya mau buat mobil loh, tapi mobil itu tuh tetap bisa dipakai sama user nanti. Nggak usah nunggu sempurna dulu. Misalnya teman-teman buat aja seperti ini, setir sama roda deh, seperti itu aja, sama bangku seperti ini, kayak gini misalnya. Terus bagaimana dengan pernak-pernik lain seperti bodinya ya, spionnya dan yang lainnya, itu bisa nyusul. Jadi teman-teman memberikan gambaran seperti itu teman-teman. Mirip prototype tapi nggak nyampe ke prototype sih biasanya. Itu ya. Baik, saya lanjutkan lagi teman-teman. Nah, untuk membuat aplikasi ini, teman-teman kan membutuhkan, nih teman-teman ya, bisa dilihat di sini, orang-orang yang nanti akan terlibat pada saat pengembangan project aplikasi Hailing Red itu teman-teman. Dan teman-teman sebagai seorang project manager tadi kan harus mengontrol supaya project tersebut nggak keluar dari jalur gitu. Kalau di awal memang kita state, teman-teman menyatakan di awal itu harus harus Hailing Red, ya udah, jangan di tengah jalan itu berubah jadi e-commerce atau toko online, berubah jadi misalnya sosial media gitu. Oke. Nah, kita lihat teman-teman nih kayak bos gitu ya di sini ya, project manager di atas gitu kan. Terus kemudian ada kata-kata manager di belakangnya. Ini juga product owner atau product manager. Sebenarnya secara hierarki ini sama teman-teman ya, bukan teman-teman itu misalnya di sini ada yang berprofesi sebagai seorang programmer nanti atau UI UX misalnya atau digital marketing misalnya. Sebenarnya sama teman-teman. Nama project manager, nama product manager itu dia hanya istilah, hanya role. Namanya, nama aja. Kalau secara harafiah sama statusnya, levelnya itu sama dengan staff-staff yang lain. Gitu. Ini cuma nama aja teman-teman. Project manager, product manager itu hanya nama. Beda kalau memang dia manager yang statusnya memang manager, dia yang berada di level manajerial atau manajemen teman-teman. Itu beda lagi. Kalau dia secara harfiah memang jabatannya secara hierarki organisasi dia di atas itu teman-teman ya. Oke, jadi jangan sampai salah nih. Terus teman-teman sebagai seorang project manager teman-teman jangan ngebosi, tahu gak sih? Ngebosin gitu gimana sih? Nanti teman-teman banyak yang nggak suka gitu. Oke, di sini ya. Memang secara hierarki ini sama nih teman-teman, selevel nih. Oke, tapi kalau di ranah pembuatan aplikasi teman-teman bisa lihat di sini, kita coba gambarkan seperti ini yang bahwa teman-teman tuh manage tuh mereka. Kita lihat, teman-teman sebagai seorang project manager di sini itu ingin membuat tadi ya aplikasi Hailing Red ya, berdasarkan teman-teman dapat kan seorang CEO atau sponsor itu melakukan pendelegasian ke teman-teman yang nanti teman-teman sebagai seorang project manager itu nentuin aplikasi yang mau dibuat nih, gitu. Oh, jadi teman-teman ngumpulin orang-orangnya, Pak, kita kayaknya butuh orang-orang deh yang memang capable, dia memiliki kapabilitas buat mewujudkan aplikasi yang Bapak mau, gitu. Memang siapa aja sih orang-orangnya nih Pak? Biasanya ada UI UX, teman-teman bisa terangkan nih. Terus kemudian ada developer, ada front and back end, teman-teman terangkan dengan bahasa yang mudah tentunya. Terus kemudian ada product owner atau product manager, QA atau tester nanti, terus kemudian bagian marketing nanti. Nah, teman-teman sampaikan. Di sini teman-teman, ini kan meeting rapat besar di awal ya. Inisiasi kan, yang menyepakati bahwa nanti hasil akhirnya adalah aplikasinya itu teman-teman menyatakan di awal adalah Hailing Red. Itu supaya sejalan nanti, align. Oke. Kita lihat di sini, project manager nentuin orang-orang yang nanti akan terlibat, product owner, teman-teman nih, atau product manager. Teman-teman ketika teman-teman memang nggak suka dengan coding atau programming, teman-teman sebenarnya bisa mengambil ini, product owner atau product manager.
project manager juga. Dan memang bagi teman-teman yang memang sifatnya itu, ya silakan. Yang memang jarang berbicara atau malu untuk berbicara, teman-teman memang ya akan sangat sulit berprofesi sebagai seorang project manager dan product owner. Karena hari-harinya, day to day-nya itu kesehariannya mereka ya, nih teman-teman, ke tiap-tiap divisi gitu, monitor kira-kira mana nih fitur yang sudah rilis dan mana yang fitur yang belum dirilis gitu kan. Sudah sejauh mana aplikasi itu akan dirilis, teman-teman. Nah, ini ya product owner ya atau product manager. Tadi sudah saya terangkan. Contoh misalnya Instagram itu sekarang ada story atau WhatsApp deh. WhatsApp dulu itu kan hanya untuk ngirim pesan aja, sekarang ada story WhatsApp-nya. Itu yang menentukan adalah ini, product owner teman-teman atau product manager. Fitur itu rilis atau enggaknya bukan programmernya. Gitu. Programmer itu punya ide, itu nanti akan diobrolin pada saat meeting. Cuma yang menentukan adalah ini, product manager atau product owner itu teman-teman. YouTube dulu nggak ada reelsnya, sekarang ada reelsnya karena TikTok ya kan. TikTok itu dulu cuma berapa? Video TikTok tuh dulu berapa detik sih? 15 detik ya di awal ya. 15 benar? 15. Nah, itu ya teman-teman. Terus yang lain pada ngikutin teman-teman. Itu yang menentukan adalah product manager atau product owner ketika teman-teman ingin menjadi seorang memiliki hak penuh ya, fitur ini dirilis atau enggak ya, teman-teman bisa berprofesi di sini. Kemudian UI UX, teman-teman di sini. UI UX ini ada dua juga, teman-teman ya. Mana kadang saya suka ditanya juga, ini lebih tinggian mana sih sebenarnya UI UX ini, teman-teman? Jadi kalau kita lihat, kalau UI, user interface, ini mereka yang memang berfokus pada tampilan dia, desainnya, teman-teman. Kalau UX, user experience, pada saat aplikasi itu rilis, kira-kira gimana nih pengalaman user pada saat menggunakan aplikasi itu gimana? Apakah dia mengalami kesulitan? Apakah warnanya itu nggak tertata gitu? Nah ini lebih ke sana. Jadi memang biasanya UI sama UX ini agak beratan di user experience di sini, karena dia nanti membuat seperti A/B testing ya, bisa menggunakan Maze nanti kalau teman-teman menjadi seorang UI UX, kalau UI atau bisa menggunakan Figma juga gitu. Oke. Kemudian nanti di bagian development, saya kira teman-teman sudah paham di sini ada front end dan back end. Kalau front end itu berkaitan dengan proses desainnya teman-teman ya. Kemudian kalau back end itu berkaitan dengan logiknya teman-teman atau proses ya business flow-nya teman-teman. Sebenarnya di sini masih ada lagi loh teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa membantu teman-teman nanti minta bantuan seorang sistem analis gitu, atau bisnis analis bisa juga di sini. Ini nggak saya cantumin semua, gitu. Nah, ketika aplikasi itu sudah jadi ya, itu kan otomatis perlu dites di sini oleh seorang QA, Quality Assurance Engineer, teman-teman ya, di sini ya. Jadi terkadang seorang programmer itu dia lupa fitur atau tombol-tombol mana aja sih yang sudah diklik, terus kemudian nanti ada ditemukan bug atau apa di sini kan. Ini nanti teman-teman akan menjumpai antara QA engineer dengan back end ini atau front end ini sering berantem, clash. Nah, teman-teman sebagai seorang project manager itu menengahi itu supaya nggak berantem tuh gimana, gitu. Sama, ini juga pokoknya nih saling ya teman-teman menyinergikan supaya kita sepemahaman aplikasi yang akan kita buat ini adalah aplikasi ini gitu. Itu teman-teman. Kemudian ada bagian marketing, tentunya ini bagian pemasaran teman-teman ya. Terus owner di sini ya user deh saya masukkan di sini. Oke, dia yang coba teman-teman ya. Nah ini. Jadi tugasnya project manager ini mengelola mereka-mereka yang ada di sini teman-teman. Oke, teman-teman bisa kita lihat di sini ya. Ini project manager, terus kemudian dibantu oleh seorang product owner menentukan project scope-nya, ruang lingkup project-nya jangan lebar ya. Yang tadinya awalnya adalah hailing rate ya udah hailing rate, gitu kan. Memprioritaskan fitur yang nanti akan rilis seorang product manager atau product owner, teman-teman. Kemudian di sini ada seorang UI UX bikin wireframe, low fidelity, high fidelity, teman-teman.
Itu teman-teman harus tahu. Terus kemudian di sini ada implement front and back. Ada satu role lagi di sini, nggak saya masukin. Bagaimana dia bisa mengkonversi dari seorang UI UX itu dikonversi ke codingan, ya kan? Ini juga sama nih, suka ribut nih, suka clash. Karena ada beberapa desain yang nggak bisa dikonversi ke codingan, gitu. Kan teman-teman coba desain lengkungan ya, lengkungan seperti ini ya, atau desain seperti ini deh, pakai codingan, gitu. Susah banget teman-teman, gitu. Kalau desain pakai Figma ya gampang, gitu kan? Kan rata-rata ya paling nggak kotak gitu kan, atau enggak ya kaku deh. Kalau kayak gini udah deh pasti deh itu ngajakin berantem itu ini ya pasti. Oke, coba high fidelity design app. High fidelity itu seperti ini teman-teman ya. Nih, yang ini nih, yang sebelah kanan. Kelihatan nggak? Ini dia. High fidelity itu mirip seperti prototype dia. Jadi sudah ya aplikasinya itu sudah terlihat. Sementara kalau low fidelity itu masih berupa seperti coretan tangan aja, sketch itu, yang itu ya. Low fidelity sama high fidelity. Nah, ini udah high fidelity nih yang ini nih. Nah, ini low fidelity. Oke. Low. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Tuh. Ini ya, yang sebelah kiri kita bisa menggunakan coretan tangan pakai teknik Crazy Eight juga bisa kalau teman-teman seorang UI UX ya. Crazy Eight. Jadi pakai kertas A4 itu dilipat kan ada 8. Terus disuruh desain deh tuh. Tapi desainnya nggak lama-lama. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita lihat QA engineer dia melakukan testing, nyari bug atau nyari error. Kemudian marketing team di sini melakukan promosi nanti, kemudian owner atau usernya nanti ya dia tinggal pakai aja, gitu. Jadi nanti di sini UI UX di sini dia juga melakukan A/B testing teman-teman ya. A/B testing teman-teman tahu nggak? Jadi nanti teman-teman bikin 2 aplikasi, tapi aplikasinya sama dia. A sama B ya. Aplikasi ini sama. Aplikasi misalnya GoRide yang mau kita bikin. Ini aplikasi yang pertama, ini aplikasi yang kedua. Ini sama nih, Hailing Ride juga. Jadi teman-teman membuat 2 buah aplikasi yang memang desainnya itu dibuat berbeda teman-teman. Ini bisa pakai ini ya, Maze ya. Teman-teman kalau nanti mau coba. Mana aplikasi yang nanti akan rilis? Apakah A atau B nanti? Di sini kan. Nah, di sini teman-teman coba deploy atau coba teman-teman rilis di sini ya. Tapi jangan gas tahu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bikin 2 aplikasi itu. Oke. Kalau banyak masukan atau feedback positif yang A, ya udah, kenapa teman-teman nggak pakai yang A aja nanti? Gitu. Oke. Saya lanjutkan lagi deh teman-teman deh di sini. Simulasi percakapan ya di sini. Meeting kick off project. Teman-teman sebagai seorang project manager di sini selamat pagi semua. Hari ini kita kick off project aplikasi GoRide. Target kita adalah meluncur versi beta dalam 3 bulan. Versi beta aja nih dalam 3 bulan. Saya akan bahas di timeline dan tugas masing-masing ya. Teman-teman bisa menggunakan Microsoft Project kalau sekarang atau nanti menggunakan Jira, teman-teman. Terus seorang product manager atau product owner di sini, Pak, berdasarkan riset atau fitur utama adalah pemanggilan instan dan pembayaran fleksibel. Prioritas kita adalah integrasi peta dan keamanan transaksi yang ini ya. 1, 2, nih yang ini nih. Yang ini, 3 ini nih. Nah itu seorang product manager atau product owner yang menentukan bahwa fitur itu harus ada, gitu kan. Terus bagian UI UX, saya sudah siapkan nih wireframe-nya atau mockup-nya ya teman-teman ya.
ada 3 flow utama, registrasi, pemesanan, dan pembayaran. Butuh feedback sebelum masuk ke high fidelity design. Feedback yang ini. Nah, teman-teman nggak perlu, aduh gimana saya mendapatkan feedbacknya nih, kira-kira berapa orang yang make, terus kemudian error ada berapa persen. Teman-teman sebagai seorang project manager nggak perlu ribet itu nanti. Tinggal minta ya datanya dari QA engineer, tinggal minta ya datanya dari UI UX untuk misalnya terkait dengan desainnya mana nih sih yang kira-kira user friendly atau banyak dipakai ketika mereka melakukan A/B testing. Terus kemudian bug hari ini kira-kira berapa persen sih errornya. Ya nanti kan teman-teman laporin ke investornya yang punya teman-teman. Gitu kan. Oke, kita lihat lagi di sini. Kemudian untuk backend kita perlu API pihak ketiga seperti Google Maps, kemudian payment gateway, Mitrans misalnya bisa nyambung ke virtual account, terus dan rekening lainnya misalnya. Estimasi waktu integrasinya misalnya sekitar 4 minggu Pak. Kata dia seperti itu. Terus bagian QA-nya di sini dia nyampein kita perlu menyiapkan skenario testing untuk each case, misalnya saat jaringan lemah atau pembayaran gagal. Nah, ini dari QA engineer-nya. Kemudian di sini PM, teman-teman ketika sebagai project manager menimpali. Oke, baik, saya akan buat Gantt chart untuk tracking. Kemudian developer tolong update progress tiap minggu. Di sini QA siapkan tes plan sebelum coding selesai. Ada kendala atau ada pertanyaan? Itu kan teman-teman kan. Terus kemudian di bagian marketing kalau ada pertanyaan ya teman-teman tampung tuh. Di bagian marketing kami butuh demo aplikasi 1 bulan sebelum launch untuk bahan promosi. Di bagian PM baik atau not saya akan jadwalkan demo internal di minggu ke-8 gitu. Biasanya teman-teman untuk pengerjaan aplikasi itu kan rata-rata kita ada meeting ya, stand up itu setiap dua kali sprint ya, atau 2 minggu gitu, atau 14 hari teman-teman. Oke. Nah, apa aja sih yang nanti teman-teman temukan ketika teman-teman menjadi seorang project manager? Yang pertama adalah ini, tantangan apa yang mungkin dihadapi PM dalam project ini, bagaimana mengukur keberhasilan project selain tepat waktu. Tepat waktu itu nggak bisa dijadikan patokan teman-teman ya. Teman-teman bisa selesai aplikasi itu dibuat, tapi banyak bug-nya, kan percuma. Kemudian nanti ada kasus misalnya itu kasus over budget dalam proyek IT. Misalnya penyebab dan solusinya itu seperti apa. Oke, nah ini nih teman-teman nanti bakal temui ketika teman-teman ngambil profesi sebagai seorang project manager. Contoh di sini misalnya kita coba yang ini ya. Tantangan apa sih yang sering muncul? Biasanya itu di sini teman-teman bakal menjumpai perubahan requirement mendadak. Contoh, product owner meminta fitur tambahan carpooling di tengah sprint. Jadi ada kalanya pada saat teman-teman merilis aplikasi, terus kemudian di tengah jalan itu ada ini teman-teman, ada penambahan fitur. Gitu atau perubahan fitur, solusinya gunakan change control process dan evaluasi dampak ke timeline. Teman-teman lihat dulu di timeline, ketika teman-teman ingin merubah atau menambah fitur tersebut, kira-kira ngaruh nggak ke project yang sedang berjalan nantinya. Kemudian nanti ada keterlambatan teknis ya di sini ya. Misalnya contoh, integrasi API peta lebih lama dari estimasi karena mungkin dari bagian programmernya agak sulit di sini ya. Solusi siapkan buffer time dan alokasikan developer tambah. Jadi di sini teman-teman menyiapkan waktu tambahan lah, itu. Kemudian ada kalanya antar tim itu nggak sejalan karena komunikasi tim yang tidak efektif. Contoh, bagian developer dan QA tidak sinkron soal bug fixing misalnya. Solusinya jadwalkan daily stand up meeting dan gunakan tool seperti Slack atau Jira. Slack itu seperti Discord, teman-teman kalau punya Discord, ya mirip seperti itu, Slack. Slack ini bisa nyambung juga ke Jira, gitu. Resiko keamanan data, kalau memang berkaitan dengan transaksi, teman-teman bisa nge-hire cyber security, gitu. Programmer itu bukan seorang cyber security ya, beda. Oke, terus kita tahunya dari mana nih bahwa produk atau aplikasi yang kita develop itu berhasil.
teman-teman bisa lihat di sini ya, kualitas produk misalnya yang tadi saya singgung, jumlah bug kritis setelah launch misalnya kurang dari 0,1% error rate-nya, rating pengguna di App Store contoh minimal 4,5 dari 5. Teman-teman, ini teman-teman nggak perlu pusing. Data-data ini teman-teman sebagai seorang project manager minta aja dari misalnya dari bagian tim UI UX atau QA engineer nanti gitu. Oke. Terus kemudian kepuasan stakeholder di sini, feedback positif dari klien atau pengguna akhir. Terus keterlibatan tim dalam reto perspektif di sini ya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat business impact-nya kesesuaian dengan scope. Nah, kemudian ini berkaitan dengan over budget. Estimasi awal tidak akurat, contoh tim underestimate biaya integrasi API pembayaran, masalah teknis tak terduga misalnya server crash sehingga perlu mitigasi cloud dengan biaya yang lebih tinggi. Kemudian manajemen tidak efisien di sini. Contoh banyak rework karena miskomunikasi antar developer dan QA. Ini salah satu solusinya teman-teman ya. Bisa mengidentifikasi dulu misalnya nih fase apa sih yang menghabiskan biaya tertinggi, apakah ada kebutuhan tak terduga, kemudian lakukan mitigasi terkait dengan tadi ya, ketika ada hal yang memang tidak diinginkan, misalnya server error gitu. Kalau ada miskomunikasi di sini teman-teman harus sampaikan ke sponsor atau ke CEO atau stakeholder yang terlibat, karena mereka kan yang menyuntikkan dananya itu kan. Kami menemukan over budget sekitar 20% karena integrasi API lebih kompleks. Berikut solusi yang kami usulkan. Teman-teman ngapain nih usulannya nih? Oke. Contoh ya skenario-nya teman-teman di sini. Saya ada 4. Yang pertama dulu deh. Developer terlambat menyelesaikan integrasi API. Jadi pembuatan API untuk Google Maps-nya atau pembayaran misalnya yang kita mau menyatukan tuh ya, pembayaran bisa semua bank ya. Itu kan agak lama teman-teman. Latar belakangnya kasusnya adalah integrasi API pembayaran tertunda 3 hari karena bug teknis. Percakapannya seperti ini teman-teman. PM ngeliat gitu, datang ke bagian divisi development. Dev, saya lihat integrasi API pembayaran masih belum selesai nih. Memang kendalanya apa sih? Kan nggak mungkin teman-teman tiba-tiba marah-marah gitu ya. Kemarin kan sebagai seorang project manager teman-teman harus bisa empati gitu atau sabar. Teman-teman harus merasakan kesulitan apa sih yang ditemukan di programmer itu. Kita lihat di sini developernya ngejawab, kita menemukan bug saat koneksi ke bank X misalnya. Ini untuk pembayaran ya. Butuh waktu untuk fix karena dokumentasi API-nya kurang jelas. Kemudian teman-teman sebagai PM, berapa lama estimasi untuk melakukan perbaikan? Apakah perlu bantuan developer lain? Teman-teman berikan sebuah solusi. Demikian. Developernya mungkin 2 hari lagi, saya sudah minta bantuan backend engineer untuk bantu debug. Kemudian sebagai seorang PM, teman-teman, baik saya akan informasikan ke product owner atau product manajernya teman-teman tentang penundaan ini atau delay ini. QA, tolong adjust jadwal testingnya. Kita mungkin perlu overtime atau cut fitur minor jika timeline tidak bisa digeser. Ketika ada beberapa fitur yang memang fitur itu tidak terlalu berdampak ke fitur-fitur yang lain, teman-teman bisa hilangkan gitu nanti. Terus QA bilang, saya siap, saya akan prioritaskan test case untuk fitur kritis dulu, fitur yang tadi ya teman-teman ya, yang ini. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini teman-teman, PM harus identifikasi akar masalahnya, jangan nyalain ya teman-teman. Sebagai seorang project manager itu jangan nyalahkan, apalagi ketika nanti meeting. Jangan nunjuk divisi yang lain gitu, tapi lebih ke sini cari solusi gitu. Karena teman-teman nanti ya bakal nggak disukai, nggak bakal disenengin, ya buru-buru resign maksudnya. Resign duluan ntar gitu. Alokasi sumber daya tambahan, adjust prioritas di sini ya. Jadi jangan pernah menyalahkan nanti. Gitu, komunikasikan dampak delay ke stakeholder secara transparan. Oke, case yang kedua kita lihat. Oke. Jadi permintaan perubahan mendadak dari product manager atau product owner, tambahan fitur carpooling.
Ini fitur carpooling ini tadi ya, fitur nebeng sih sebenarnya sih. Jadi pada saat motor atau mobil itu teman-teman, motor atau mobil yang sudah di-hire orang lain, itu bisa kita book gitu loh teman-teman. Oke. Latar belakangnya adalah product owner atau product manager ingin tambahan fitur carpooling 2 minggu sebelum deadline. Nah, teman-teman gimana nih untuk solusi yang ini? Kita lihat product manajernya ngapain. Tim berdasarkan riset pasar, kita perlu tambahan fitur carpooling untuk bersaing dengan kompetitor. Misalkan ini masuk ke versi 1.0, karena product owner, product manager, dia kan otomatis nyoba aplikasi-aplikasi yang memang mirip dengan aplikasi yang teman-teman buat Hailing Rate ya. Dia belajar nih fitur-fitur apa aja sih yang memang nggak ada di pesaing kita gitu kan. Kecuali teman-teman memang ini terjun di Blue Ocean, kan kemarin ada Red Ocean sama Blue Ocean kan. Kalau Red Ocean itu kan memang aplikasi atau teman-teman terjun di bisnis yang banyak gitu pemainnya yang sama gitu, yaitu aplikasi Hailing Rate juga. Seperti Grab, Gojek, Antaraja. Nah, teman-teman ya itu nanti akan berbagi keuntungan di sana kan. Itu. Kecuali teman-teman membuka ini bisnis baru nih. Itu kan istilahnya Blue Ocean, teman-teman kan. Kan kalau Red Ocean kan kalau kita artikan apa tuh? Samudra Merah ya. Itu kan teman-teman berdarah-darah gitu maksudnya. Jadi keuntungannya tuh nggak terlalu signifikan. Gitu teman-teman. Kalau Blue Ocean ini suatu yang baru nih. Teman-teman bikin aplikasi apa nih? Teman-teman tentu nggak terlalu ini ya, untuk keuntungan ya teman-teman bisa ambil semua. Kita lihat PM sebagai seorang project manager, ini perubahan besar. Teman-teman bilang ke developer, berapa estimasi waktu yang dibutuhkan, terus kemudian di developer bilang tim divisi developer dia bilang butuh modifikasi backend untuk matching route plus tambahan 3 sprint atau 3 minggu ya. Tadi kan 1 sprint itu sekitar 7 hari teman-teman. Itu artinya deadline harus mundur. Desainernya juga nimpal ini dia nih. UI-nya juga perlu redesign, tambahan flow, pemilihan jumlah penumpang. Terus kemudian teman-teman sebagai PM nanti jawab bisa, saya mengusulkan alternatif, kita luncurkan versi dasar dulu. Lalu fitur carpooling masuk di update bulan depan. Dengan begitu kita bisa evaluasi kebutuhan real dari user terlebih dahulu. Kemudian dari product owner atau product manajernya, oke, setuju. Tapi pastikan desainnya sudah disiapkan untuk scalabilitas fitur ini. Jadi sewaktu-waktu ada fitur ini, itu udah tinggal masukkan saja. Pelajaran yang bisa diambil di sini adalah gunakan prioritas fitur deadline ya atau negosiasi scope, ajukan solusi win-win. Ini yang kemarin ketika teman-teman menjadi seorang project manager, teman-teman kan bisa mengatur prioritas kerjaan mana nih yang harus didahulukan. Yang 4 kuadran itu yang kemarin sudah saya terangkan kan. Oke, dua lagi deh. Berikutnya adalah kalau ada miskomunikasi teman-teman. Ini sering banget pasti. Skenario tambahannya ya, di sini konflik tim karena miskomunikasi, latar belakangnya developer marah karena bagian tester atau QA melaporkan bug tanpa detail yang jelas. Percakapannya seperti ini. Developer, saya frustasi, laporan bug ini cuma bilang error saat check out, tapi tidak ada screenshot atau langkah reproduksinya, maksudnya solusinya. QA-nya bilang, maaf, saya kira sudah jelas, nanti akan saya update dengan lebih detail atau lebih lengkap lagi. Kemudian teman-teman di sini sebagai seorang project manager bisa menengahi gitu, misalnya, mari kita perbaiki prosesnya. QA gunakan template laporan bug yang standar. Biasanya itu ada format berupa Excel ya di sini ya. Atau format yang si QA itu bisa melakukan checklist mana aja sih yang sudah dites itu teman-teman. Kemudian developer kalau ada yang kurang jelas langsung konfirmasi ke QA sebelum mulai fix. Karena kan takutnya ada revisi lagi gitu teman-teman. Jadi pastikan semua sudah fix ya, yang tadi baru direvisi nanti. Developer dan QA siap. Pelajaran yang bisa diambil kasusnya adalah standarisasi proses komunikasi, contoh template bug tracking ini harus ada. Kemudian PM sebagai penengah gitu, mediator harus fokus pada solusi bukan menyalahkan. Satu lagi terakhir nih. Kalau over budget
Di sini bagaimana kita lihat, biaya server melonjak 40% karena traffic lebih tinggi dari estimasi. Percakapannya seperti ini. Tim, kita over budget di biaya infrastruktur. Ini biasanya nanti kaitannya ke bagian DevOps ya, developer ops operation. Itu ya, teman-teman ya. Tim, kita over budget di biaya infrastruktur, ada ide untuk menghemat. Kemudian di bagian developer, kita bisa switch ke provider cloud yang lebih murah atau promosi atau optimasi query database. Kemudian bagian product owner, tapi jangan sampai dari user experience-nya itu terganggu gitu. Saya usulkan, terus kemudian teman-teman coba ngusulin, coba negosiasi harga dengan provider saat ini, kemudian monitor traffic minggu depan, kalau stabil kita turunkan spesifikasi server. Pelajaran yang bisa diambil kasusnya adalah cari solusi teknis tanpa mengorbankan kualitas IT, libatkan tim dalam brainstorming. Jadi teman-teman sebagai seorang project manager nggak bisa nih, teman-teman itu ya kan butuh masukan gitu. Karena ini masalah nih melibatkan tadi banyak divisi gitu teman-teman. Kesimpulannya nanti teman-teman bisa ambil ya. Intinya adalah kita coba refleksi dulu ya di sini ya teman-teman ya. Teman-teman menjadi seorang project manager nih harus ngapain sebenarnya apa sih yang paling penting? Menjadi project manager bukan hanya soal memimpin, tapi juga soal mengelola sumber daya, menjaga semangat tim, dan menjembatani komunikasi antara teknikal dan non teknikal di sini teman-teman. Dalam simulasi ini peran saya, teman-teman sebagai PM, adalah memastikan bahwa setiap anggota tim paham tugasnya dan bahwa keseluruhan proyek berjalan lancar dari awal hingga akhir. Sebagai PM, saya akan terus memastikan bahwa tim termotivasi, stakeholder terinformasi, dan produk memberikan nilai maksimal bagi pengguna. Kita lihat di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu memberikan motivasi ketika mereka sedang istilahnya apa? Demotivasi itu ya. Jadi dia pada saat mengerjakan aplikasinya itu ya kurang motivasi lah. Teman-teman berikan semangat itu teman-teman. Kemudian stakeholder ketika ada masalah, teman-teman harus selalu infokan ya. Stakeholder di sini ya tadi investor, kemudian klien yang mendanai kita teman-teman. Itu. Kemudian ya tentunya jangan lupa teman-teman ini buat aplikasi untuk user nantinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat mengolah sumber daya, menjaga semangat tim, dan menjembatani komunikasi antar teknikal dan non teknikal. Kemarin yang sudah saya singgung teman-teman, di sini kan teman-teman menjadi penghubung ya. Misalnya, nih teman-teman, ini kan bagian staff, misalnya operasional ya. Oke, di sini ada programmernya, kemudian ada bagian finance-nya, kemudian ada bagian UI UX. Pokoknya di sini kan teknikal kan. Terus kemudian di atas ini kan berkaitan dengan visi misi nih teman-teman nih. Nah, teman-teman ini berdiri sini sebagai seorang project manager, manager proyek ya. Nih di sini. Jadi misalnya di sini, kan kalau CEO ya, ini kan di level manajemen ya di sini teman-teman. Ini di bagian operasional nih. Oke, ini level ya BOD di sini si level di sini ya. Oke, mereka kan kalau berbicara tuh terlalu strategis kan. Nah, bagaimana bisa menerjemahkan visi misi ini ke dalam sebuah aplikasi itu teman-teman. Itu komunikasi non teknikal ke teknikal itu tugasnya teman-teman nanti. Gitu. Jadi teman-teman di tengah-tengah. Memang agak repot nanti ketika teman-teman menjadi seorang project manager. Itu teman-teman. Tidak ada proyek berjalan sempurna, tetapi dengan komunikasi terbuka, prioritas cerdas, adaptasi cepat, kita bisa mencapai tujuan tanpa mengorbankan kualitas atau hubungan tim ya. Oke, teman-teman. Baik, saya kira sudah cukup.